Perkenalkan, kami dari CKP Angkatan 9 Kota Tarakan. Saya Yayu Lira Paryadi, SDN 013 Tarakan, dan rekan saya Dewi Puspitasari, SMA Negeri 1 Tarakan. Dan saya Pranika Putri Yunianti dari SLB Negeri Tarakan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Dewi baik-baik. Bu Dewi sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik sekali. Kemarin sempat sakit tapi alhamdulillah udah kembali fit lagi. Alhamdulillah ya Bu. Bu Putri, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching kan ya? Iya betul Nah, Bu. sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Iya Bu, silahkan Bu. Ya, jadi Bu nanti kan pada saat melaksanakan coaching antara coach dan coaching itu nanti akan saya amati dan juga saya nanti nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan kita, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Ya Bu Putri ya. Ya, dan satu hal lagi Bu Putri, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu dari kepekaan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu Dewi. Ya, nah sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit nih yang mau saya tanyakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan di proses coaching kali ini, yang pertama Bu, kesadaran penuh atau present. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Oke, nah di antara itu mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan pada saat observasi nanti? Saya akan lebih menitik beratkan pada kompetensi kesadaran penuh Bu, supaya saya bisa menggali dari coach saya itu apa yang sebenarnya sedang dihadapi, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang diucapkan dari coach itu Bu. Oke, kalau gitu indikator ketercapaiannya kira-kira apa ya Bu Putri? Indikator ketercapaiannya, saya bisa membantu coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, terima kasih Bu Putri atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan juga nanti setelah proses coaching Ibu selesai, nanti saya akan ngajak lagi nih Ibu ngobrol-ngobrol ya. Nanti bisa sharing bagaimana tadi prosesnya ya Bu ya. Iya. Silakan coachingnya bersama coaching, semoga berjalan baik dan lancar. Iya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Yayu hari ini? Sedikit agak resah saya Bu. Resah, kenapa tuh kalau boleh tahu resahnya? Bisa cerita mungkin sama saya. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan Bu di sekolah mengenai ini Bu, kebersihan, terutama di kelas saya Bu. Maksudnya permasalahan kebersihan seperti apa Bu Yayu, bisa dijelaskan lebih detail lagi? Jadi begini Bu, di kelas itu kadang-kala kalau setelah jam istirahat itu Bu, kelas itu difoto Bu, karena anak-anak membuang bungkus makanan itu di tempat sampah yang saya siapkan di kelas gitu Bu. Sedangkan tempat sampahnya itu kan kapasitasnya kecil gitu Bu. Jadi permasalahan Ibu ini tentang banyaknya sampah pada saat
habis kegiatan istirahat gitu ya Bu. Iya. Jadi kayak kurang bersih seperti itu Iya, ya. betul. Kalau boleh saya tanya Bu, kira-kira di level berapa sih kebersihan di sekolahnya Bu Yayu ini Bu? Jadi setelah jam istirahat itu ya Bu ya, terutama puncak-puncaknya itu di setelah jam istirahat. Nah itu di level 5 Bu, saya rasa di level 5. Terus Bu, yang Ibu ingin capai setelah kita ada obrolan kita sore ini kira-kira itu apa Bu? Oke. Jadi saya tuh menginginkan Bu, kalau saya itu bisa anak-anak itu bisa ada rasa peduli gitu dengan kebersihan, sehingga pembelajaran juga nyaman Bu tentunya. Karena kalau kondisinya kelas itu kotor, anak-anak sudah tidak nyaman untuk digunakan untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya nanti kira-kira di level berapa Bu mau meningkatkan? Untuk pencapaian levelnya itu saya menginginkan di level 9 Bu. Di level 9 ya Bu ya. Untuk mencapai level 9 itu kira-kira rencana-rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk bisa mencapai level 9 itu Bu? Untuk mencapai sampai di level 9 ya Bu, tentunya saya akan melibatkan anak-anak tentunya. Jadi di sini karena saya dengan anak-anak ya Bu di kelas yang punya andil Bu. Jadi tentunya saya akan mengajak anak-anak Bu untuk mempunyai budaya positif Bu mengenai kebersihan. Contoh budaya positifnya Bu bisa diceritakan seperti apa misalnya? Jadi begini Bu, rencananya itu saya akan memberikan pengarahan ke siswa saya terkait dengan tempat makan Bu. Nah di tempat makan itu saya sarankan anak-anak membawa tempat makan dari rumah. Jadi untuk mengantisipasi Bu supaya sampah itu tidak menumpuk, jadi mereka menggunakan tempat makan yang bisa digunakan berulang. Jadi itu ya Bu ya, Ibu membangun kesadaran di murid-murid Ibu untuk membawa makanan tidak menggunakan kemasan ya, tapi Ya, betul. menggunakan tempat makan yang bisa dicuci seperti Ya. itu Bu ya. Terus Bu, kira-kira Ibu membutuhkan apa, melibatkan orang lain kah untuk bisa menyadarkan murid-murid Ibu ini? Tentunya saya melibatkan semua warga sekolah Bu. Jadi tidak hanya siswa sendiri, tetapi guru juga yang sebagai teladan, memberikan contoh, kemudian juga dari kantin sekolah, gitu Bu, dan petugas kebersihan tentunya Bu. Seperti itu Bu ya. Terus kira-kira Bu, kapan tuh bisa Ibu lakukan kegiatan ini? Kegiatan ini Bu, nantinya saya akan koordinasikan dulu Bu dengan kepala sekolah. Nah, kemudian nanti setelah kami berkoordinasi Bu, ini akan kami lakukan secara menyeluruh Bu di tiap masing-masing kelas, memberikan pengarahan, kemudian menghimbau Bu agar anak-anak itu membawa bekal, membawa tempat bekal ya Bu ya, nanti yang bisa dipakai isi ulang ya Bu ya, dan mengantisipasi Bu sampah-sampah tadi misalnya dengan cara mendaur ulangnya Bu. Kapan tuh Bu kira-kira Ibu mulai koordinasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah? Oke. Jadi hal yang pertama saya lakukan seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya, pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Secepatnya Bu akan saya lakukan. Nah setelah itu nanti saya akan mengumpulkan Bapak Ibu dulu, dan tahapan berikutnya ya memberikan pengarahan kepada siswa. Oke, jadi Bu Yayu, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari pertemuan kita sore ini Bu? Terima kasih Bu. Jadi dari obrolan kita hari ini ya Bu ya, saya sudah bisa gambaran Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Kedepannya saya dari permasalahan kebersihan tadi ya Bu, terutama masalah sampah. Nah itu dengan menemukan solusinya yaitu mengurangi sampah dengan menggunakan tempat bekal gitu ya. Kemudian sampah-sampah yang bisa difungsikan kembali itu bisa didaur ulang Bu, menjadi bahan prakarya Bu. Ya.
Oke Bu Yayu, jadi mungkin kita nanti bisa ketemu lagi Bu Yayu ya. Ya, boleh. Sore ini kita cukupkan sampai di sini. Saya nanti nunggu kabar dari Ibu nih bagaimana kelanjutannya tentang rencana Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, terima kasih ya Bu. Nanti setelah saya sudah melaksanakan ini, nanti saya akan menyampaikan ke Ibu perkembangannya seperti apa ya Bu ya. Ya Bu, saya tunggu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama Bu Yayu. Ya. Oke Bu Putri, kita ketemu lagi nih untuk saya tanya-tanya sedikit ya mengenai proses coachingnya tadi. Iya Bu. Nah, bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching yang saya telah lakukan sama Koci berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita itu Bu. Oke, nah setelah observasi tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu Putri ya. Ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Yang pertama saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita dan saya sudah melakukan kesadaran penuh sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembobot kepada coach saya Bu. Jadi saya bisa membantu baru berhasil membantu coach saya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Berarti Ibu sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan menggunakan alur kita. Tadi saya sudah mengamati juga, Ibu sudah melaksanakan alur kita itu diantaranya ada tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian juga ada rencana aksi dan juga tanggung jawabnya ya Bu Putri ya. Ya, Bu Putri tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan coaching Ibu ya. Tadi Ibu sudah fokus terhadap coaching Ibu. Artinya Ibu ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coaching. Nah, oh iya Bu, jadi kedepannya kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Rencananya Bu, kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kenapa seperti itu? Agar saya bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Lebih tajam lagi mungkin di situ Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Putri, apa yang sudah Ibu lakukan itu ya dalam menemukan solusi untuk permasalahan yang diceritakan tadi oleh coach ya Bu ya. Nah, kalau gitu mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Bu Putri tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya Bu Putri. Terima kasih Bu Dewi telah mengobservasi saya di proses coaching sore ini. Bu Dewi juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabarnya Bu Yayu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sehat. Alhamdulillah. Bu Yayu hari ini akan melaksanakan proses coaching ya. Iya, betul Bu. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Boleh Bu? Silakan Bu, silakan. Ya. Sebelum melaksanakan nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu Bu. Seperti yang pertama, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita? Lalu yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diungkapkan oleh coach Ibu? Lalu yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach Ibu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Seperti itu Bu. Lalu satu lagi Bu, dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, jadi sebelum pada saat
ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, di antaranya itu kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh ya, dari ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Yang akan saya kembangkan Bu, terutama di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, terus kira-kira Bu, indikator tercapainya itu seperti apa ya Bu dalam proses coaching ini? Oke. Jadi untuk indikator tercapaiannya itu Bu, ingin membantu Bu coach untuk menemukan ide atau solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Bu, setelah proses coaching kita ada ketemu lagi ya Bu untuk berbincang-bincang seperti apa. Ya. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya Bu. Ya. Ya Bu Yayu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yayu. Gimana nih kabarnya Bu Dewi hari ini? Ya, alhamdulillah, walaupun kemarin saya sempat sakit Bu, ketika saya hubungi Ibu itu, nah tapi alhamdulillah hari ini saya sudah sehat lagi dan semangat lagi. Kenapa Bu kemarin sempat sakit itu Bu? Iya nih Bu Yayu, memang kan karena faktor cuaca ya. Nah kemudian itulah saya hubungi Ibu tuh karena memang saya mau ada cerita-cerita gitu lah Bu tentang murid saya di sekolah. Oke. Jadi apa nih yang mau Bu Dewi ceritain nih dengan saya? Yang mau saya ceritain ke Ibu tuh tentang masalah pembelajaran saya di sekolah Bu, yang karena kan kami sebentar lagi mau ujian semester nanti minggu depan. Jadi saya mau cerita deh sedikit karena materi saya itu tuh belum selesai semua Bu. Itu harapannya ya saya bisa deh menemukan solusi kan dari permasalahan saya ini menghadapi ujian yang sebentar lagi dan menyelesaikan materi saya yang belum selesai. Oke, jadi tadi Bu Dewi mengatakan ini ya Bu ya, kerisauan Bu Dewi itu tentang materi yang belum selesai, sedangkan ini sudah dekat dengan waktu ujian ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita ini Bu, di sesi akhir percakapan ini apa nih yang Bu Dewi inginkan? Ya, jadi yang saya inginkan ini nanti saya bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahan saya tentunya, karena memang saya mau cerita sama Ibu itu deh biar saya juga lebih pede untuk melakukan rencana-rencana yang akan saya lakukan nanti terhadap murid saya. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan permasalahan yang Ibu alami ya saat ini ya Bu ya. Untuk kedepannya atau yang sudah ada timbul permasalahan ini ya Bu ya, kira-kira saat ini Ibu berada di posisi mana Bu? Kalau rentang 1 sampai 10 Ibu berada di posisi mana saat ini? Kalau saat ini ya Bu Yayu, karena saya memang belum melakukan apa-apa, saya masih baru mau curhat aja nih sama Ibu ya. Saya tentunya mungkin masih di skala 2 ya Bu Yayu ya, karena saya masih harus mencari solusi, kemudian harus melaksanakan lagi rencana saya selanjutnya. Kira-kira begitulah Bu Yayu, posisinya masih ada di posisi 2. Oke, jadi Bu Dewi mengatakan saat ini masih di posisi 2 ya, karena Bu Dewi belum melakukan apa-apa ya. Nah, kira-kira nih Bu Dewi, untuk rencana kedepannya apa yang akan dilakukan supaya level yang di posisi 2 tadi itu bisa meningkat? Ya, nah jadi kan Bu Yayu, karena memang ujian itu sebentar lagi dan kemudian materi saya ini masih ada 1 bab lebih yang belum selesai, belum saya sampaikan kepada anak-anak, karena memang beberapa kali pertemuan itu pada saat jam pelajaran kami itu memang bertepatan dengan kegiatan sekolah dan juga hari libur, sehingga memang belum sampai semua materinya. Dan rencananya itu saya akan mau melakukan jam tambahan. Nah tapi masalahnya kami kan sekolahnya dari jam 7
sampai jam 4 Bu. Kalau saya nanti melakukan jam tambahan, kasihan dong anak-anak pulangnya bisa sampai maghrib kan Bu Yayu kan. Nah itulah yang menjadi keresahan saya Bu. Bagaimana caranya ya biar anak-anak ini tetap mendapatkan materi sebelumnya full tanpa mengganggu lagi kegiatan waktu mereka di luar jam sekolah. Nah rencananya saya sih mau melakukan pembelajaran secara daring aja online. Tapi sepertinya juga kalau untuk Zoom Bu, itu kan juga mereka biasanya kurang fokus ya Bu kalau Zoom itu bisa sambil ngapa-ngapain tuh. Nah jadi saya mau bikin materinya itu dalam bentuk media yang lebih interaktif, menarik, sehingga mereka bisa sambil scroll gitu kan Bu, kayak mereka scroll sosmed mereka itu kan. Nah jadi mereka lebih tertarik tuh membaca materi. Nah kemudian untuk soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaan akhirnya itu saya bikin dalam bentuk kuisis aja. Jadi mereka juga bisa sambil ngerjain bareng temannya walaupun tidak di satu tempat yang sama gitu ya. Jadi tadi saya dari apa yang disampaikan tadi ya Bu ya, jadi kesulitan Ibu tadi kan untuk mengejar materi ya Bu. Nah untuk menyelesaikan satu bab lagi gitu ya Bu ya. Nah, kemudian keterbatasannya karena siswanya sendiri sudah pulang, tidak mungkin menambah jam pelajaran karena sore hari sudah pulang gitu ya Bu ya. Nah jadi solusinya tadi memberikan pembelajarannya secara daring gitu ya Bu, dengan menggunakan dengan memberikan materi pembelajarannya yang menarik. Wah itu tentunya menarik ya Bu ya. Ya. Kemudian ada selain itu Bu, ada solusi lainnya Bu yang akan Ibu Dewi berikan? Ya, kalau untuk materi kan Bu, saya memberikannya melalui media yang seperti itu saya ceritakan tadi. Nah, tapi untuk membuat media itu tentunya saya membutuhkan bantuan dari rekan saya ataupun dari anak-anak yang jago multimedia gitu Bu. Nah tentunya nanti saya akan minta bantuan dari rekan saya, walaupun secara basic saya sudah bisa ya Bu untuk menjalankan beberapa aplikasi pembelajaran ya. Kita biasanya menggunakan Canva, menggunakan Quizzes, tapi mungkin agar lebih interaktif dan menarik, mungkin nanti saya akan minta bantuan teman saya yang produktif dan juga siswa yang jago multimedia. Oke, jadi tadi rencana akan dijalankan, tetapi juga sudah punya gambaran rekan siapa yang akan dilibatkan di dalam rencana Ibu ini ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu. Untuk menarik ya Bu ya. Kemudian dari hal ini kapan Ibu kira-kira akan dilaksanakan rencana Ibu ini? Saya sih berharapnya secepatnya ya Bu, karena kan minggu depan udah masuk ujian tuh, ujian semester ya. Nah jadi secepatnya mungkin selesai dari ketemu Bu Yayu, nanti saya akan menghubungi teman saya sama siswa saya yang saya harapkan bisa membantu itu. Jadi selesai dibuat medianya hari ini atau besok, kemudian setelah itu langsung deh saya share ke anak-anak saya. Baik Bu Dewi, tidak terasa ya kita sudah di penghujung obrolan ya Bu Dewi ya. Dari obrolan kita ini apa yang sudah Ibu Dewi dapatkan? Ya Bu, tentunya setelah saya cerita sama Ibu, tentunya harapan saya yang saya kasih tahu Ibu tadi di awal itu sudah saya dapatkan ya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, kemudian saya juga merasa lebih lega, lebih pede tentunya untuk melaksanakan rencana saya tersebut. Jadi Bu Dewi sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Dewi hadapi ya Bu ya. Semangat terus Bu Dewi untuk menjalankan rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Yayu sudah berkenan menjadi tempat cerita saya nih, walaupun Ibu Yayu di sela-sela kesibukannya tetap menyempatkan diri ya Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu Dewi. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Dewi. Saya juga ingin mendengarkan progresnya Bu Dewi ke depan, yang dari rencana yang sudah dijalankan itu seperti apa gitu ya Bu Dewi ya.
saya menunggu kabarnya gitu. Ya pastinya Bu Yayu, nanti kita bisa ketemu pada saat setelah ujian atau sebelum rapotan atau bahkan setelah libur rapotan Bu Yayu ya, biar kita lebih leluasa ceritanya, lebih panjang waktunya, bisa sambil nongki, sambil makan-makan ya Bu Yayu. Iya. Baiklah Bu Dewi, kita akhiri ya Bu Dewi ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya Bu Dewi. Tetap semangat untuk mendidik anak-anak kita ya Bu Dewi. Ya, terima kasih juga Bu Yayu, semoga sehat selalu. Oke. Halo Bu Yayu, Halo juga Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Bu Yayu, ini saya tadi ada dari proses coaching yang Ibu lakukan, ada satu pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi Bu? Jadi dari proses coaching tadi Bu, saya sudah indikator keberhasilan yang saya inginkan tadi sudah tercapai ya Bu ya, terutama di mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Oh ya, jadi Ibu sudah berhasil ya? Iya, Berhasil dengan alur tirta juga Bu ya? Iya. Ya, tadi saya juga sempat mengamati proses coaching Ibu. Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ibu telah melakukan kesadaran penuh terhadap coaching Ibu. Lalu Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Jadi Ibu bisa membantu coaching Ibu dalam menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Terus Bu, kedepannya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching Bu? Kompetensi yang kedepannya yang akan saya kembangkan terutama di memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa Bu, proses coaching yang Ibu sudah lakukan hari ini ya, sudah membantu coaching juga menemukan solusi dan permasalahannya. Saya harap mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa meningkatkan kompetensi yang lain itu. Oke Bu, kita cukupkan sampai di sini ya Bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih juga Bu Putri karena sudah melakukan observasi ini kepada saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Salam Bu Yayu. Bagaimana ini kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Yayu. Bu Yayu gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah Bu. Hari ini kan Ibu Dewi mau melaksanakan coaching ya? Oke, jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal ya Bu ya. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Ya, silakan Bu Yayu. Oke, jadi nanti pada saat Ibu Dewi melakukan coaching, antara coach dengan coaching itu akan saya amati ya Bu. Kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yaitu yang pertama itu Bu ya, apakah nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian Bu, apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya, sesuai kata kunci yang dikatakan oleh coach. Dan yang ketiga, saya juga akan mendengarkan respon dari coach ya Bu ya, serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coach. Baik Bu Yayu. Oke, jadi dan satu hal lagi ya Bu ya, ini juga harus pelaksanaan coaching ini juga harus dilaksanakan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi sebelum melakukan proses observasi, ini ada beberapa hal Bu yang akan saya sampaikan. Jadi untuk yang pertama, dari pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching? Ya. Baik Bu, nanti saya akan mengembangkan
kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Nah tadi kan Ibu sudah menyampaikan ketiga kompetensi itu ya Bu. Yang lebih spesifiknya itu yang mana yang akan dikembangkan? Yang lebih spesifik lagi itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke. Nah jadi kira-kira dari indikator ketercapaiannya apa yang akan Ibu capai? Oke, yang akan saya capai itu ya tentunya ingin membantu Mochi dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh Mochi nanti. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih nih atas jawaban-jawabannya. Silahkan laksanakan proses coaching dengan baik. Nanti setelah pelaksanaan coaching, kita akan ketemu lagi ya Bu untuk mengobrol, melakukan tanya jawab pasca observasi. Baik Bu Yayu, terima kasih banyak ya. Oke, silakan Bu lakukan proses coachingnya ya. Siap. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu Dewi sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Makanya hari ini saya terus bersemangat nih untuk bertemu dengan Bu Putri. Ya terima kasih Bu Dewi. Seperti yang kemarin saya sempat WA Bu Dewi, saya mau sedikit curhat atau tentang permasalahan saya Bu, supaya harapannya supaya agak lebih lega kan terus bercerita seperti itu Bu. Ya. Jadi Bu Putri, permasalahan apa sih yang mau dibicarain? Kayaknya menarik ya permasalahannya ini. Seperti ini Bu, saya rasa tuh Bu di kelas saya ada anak yang kurang fokus dan terus juga dia tuh lebih cenderung pemalu Bu dibanding teman-temannya seperti itu Bu. Oke, jadi dari pertemuan kita ini, dari curhatan Ibu dengan saya, apa sih yang Ibu Putri harapkan? Saya berharapnya dari akhir dari percakapan kita nanti Bu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi tadi ada siswa Ibu yang kurang fokus ya dan juga cenderung pemalu, gitu ya Bu? Ya. Jadi siswa saya itu Bu, dia kurang fokus kalau dalam pembelajaran di kelas, jadi mengakibatkan dia itu agak lambat kalau untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, sedangkan juga dia kalau untuk bermain, bergaul dengan temannya itu juga cenderung menarik diri seperti itu Bu. Kemudian selama ini itu sudah berjalan berapa lama Bu siswanya seperti itu? Kurang lebih 1 semester ini Bu. Jadi 1 semester siswa itu memang sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu ya Bu ya. Sudah mulai menarik diri dari teman-teman dan juga cenderung pemalu ya istilahnya gitu ya. Jadi rencananya Ibu mau melakukan apa nih untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Pertama Bu, supaya dia bisa lebih fokus lagi di pembelajaran, mungkin saya mau menggunakan atau menciptakan metode dan media pembelajaran yang bagaimana bisa menarik siswa itu untuk lebih fokus lagi ke pembelajaran. Yang kedua, untuk dia meningkatkan dia bisa lebih percaya diri lagi, mungkin dengan pembelajaran sosial emosional itu Bu. Oke, baik Bu Putri. Nah kemudian dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kesiapan Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut itu rentang 1 sampai 10. Kira-kira posisi Ibu kesiapannya sudah berapa? Ini posisinya masih 1 sampai 5 karena saya belum ada, masih sebatas rencana di saya sendiri. Oke, baiklah Bu Putri. Jadi kesiapan Ibu ini masih di rentang skala 1 sampai 5 ya. Kemudian kira-kira ada nggak yang kekuatan lain yang mendukung Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Saya akan bertanya atau mengajak teman saya yang sudah melakukan metode dan media yang lebih bagus lagi, yang sudah terbukti bisa meningkatkan fokus siswa itu seperti teman-teman
satu jenjang dengan saya di sekolah seperti itu. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya mungkin saya akan menciptakan membuat roda emosi. Jadi siswa yang sebelum belajar, siswa itu bisa menempelkan emoticon sesuai dengan perasaan yang dia rasakan pada hari itu, Bu. Wah, sepertinya seru ya Bu Putri ya. Iya, Bu Dewi. Nah, kemudian itu rencananya Ibu akan melakukannya kapan? Kalau untuk metode dan media yang bisa menarik fokus siswa mungkin akan saya lakukan mungkin di semester depan ya Bu, karena kan minggu depan kita sudah ulangan. Terus kalau untuk roda emosi mungkin minggu depan bisa saya lakukan Bu, sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas. Oke, jadi Ibu mau melakukannya rencana Ibu tersebut mulai minggu depan ya. Minggu depan. Nah, kemudian itu sudah Ibu persiapkan dari sekarang, lalu Ibu akan menerapkannya minggu depan ya. Nah, jadi Bu Putri, harapan Ibu nanti ketika sudah melakukan rencana Ibu itu seperti apa? Harapannya siswa saya bisa lebih fokus lagi Bu, indikatornya dia bisa menyelesaikan tugasnya sama seperti teman-teman, dia bisa lebih tepat waktu dan dia bisa juga bermain, bergaul dengan teman-temannya, bisa lebih tingkat percaya dirinya bisa lebih naik seperti itu. Oke, keren sekali nih kayaknya rencananya Bu Putri ya. Ibu harus semangat Bu untuk melakukan rencana tersebut demi tercapaian tujuan Ibu ya untuk muridnya. Ya, jadi nanti bisa dong kalau udah dilaksanakan nanti kita share lagi, cerita lagi gimana hasilnya setelah Ibu dapatkan. Siap Bu Dewi, nanti saya akan hubungi lagi Bu Dewi untuk bercerita-cerita lagi apa yang sudah saya lakukan selama ini tentang rencana saya ini. Ya, Bu Putri tetap semangat ya, terus semangat karena saya lihat memang murid Ibu ini kan anak-anak yang sangat luar biasa ya, dan tentunya gurunya juga harus luar biasa ya Bu Putri ya. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa ya yang menjadi permasalahan saya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Putri. Sampai ketemu lagi ya nanti ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Salam Bu ya. Bagaimana tadi hasil melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar Bu Ayu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi setelah observasi tadi dengan coaching, saya ada sedikit pertanyaan ya Bu ya ke Ibu Dewi. Baik Bu. Jadi pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat pelaksanaan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu inginkan? Ya, yang sudah saya dapatkan terkait dengan indikator yang saya ingin capai tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke. Jadi tadi saya sudah mengamati ya Bu ya, pada saat Ibu melaksanakan coaching, saya juga melihat di dalam kegiatan coaching tadi Ibu sudah menunjukkan alur ceritanya gitu ya Bu ya. Jadi pada saat tadi saya mengamati dari proses coaching yang Ibu Dewi lakukan, saya ada beberapa catatan, yaitu yang pertama Ibu sudah berhasil menyampaikan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan Ibu melaksanakan coaching tadi, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menggali rencana, gitu ya Bu ya, dan yang terakhir itu komitmen dan tanggung jawab. Nah, saya juga tadi sempat mendengarkan percakapan antara Ibu dengan coaching, jadi itu sudah terlihat fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coaching, artinya Ibu sudah memiliki kesadaran penuh mendengarkan juga dengan aktif, dan Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang coaching ucapkan. Nah, kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu Dewi kembangkan?
untuk kedepannya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, karena dari situ kan kita bisa tahu permasalahan-permasalahan dan menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach kita Bu. Oke, jadi luar biasa yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching ya Bu ya. Jadi sudah membentuk coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya, gitu ya Bu Dewi ya. Oke, jadi terima kasih Bu Dewi atas waktunya di dalam kegiatan observasi tadi ya Bu. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak juga Bu Yayu sudah berkenan untuk mengikuti observasi saya ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya.